Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-temanku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di pembelajaran fisika kelas 12 IPA yang sebelumnya kita sudah membahas atau bertemu pertama kalinya di daring online ini terkait masalah apa sih induksi elektromagnetik dan juga bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya induksi elektromagnetik itu sendiri. Nah, adapun pengertian dari induksi elektromagnetik itu sendiri adalah peristiwa timbulnya medan listrik atau peristiwa timbulnya arus listrik yang terjadi akibat adanya perubahan fluks magnet. Apa itu fluks magnet? Fluks magnet itu adalah garis-garis medan magnet yang ditimbulkan oleh magnet itu sendiri. Nah, sedangkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi induksi elektromagnetik? Yang pertama, ada kekuatan magnet. Yang kedua, adanya banyak lilitan. Dan yang ketiga adalah perubahan kecepatan medan magnet itu sendiri. Nah, dari kita sudah mengetahui apa itu induksi elektromagnetik dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi induksi elektromagnetik itu sendiri, nah kita dapat mengetahuinya secara lebih lanjut bagaimana proses perumusan atau persamaan-persamaan yang ditimbulkan oleh induksi elektromagnetik, karena dalam ilmu fisika tidak akan lepas dari namanya rumus ataupun persamaan. Nah, sebelum kita melangkah lebih maju terkait masalah apa saja persamaan-persamaan yang mempengaruhi induksi elektromagnetik itu sendiri, kita harus mengetahui terlebih dahulu persamaan dari medan magnet itu sendiri yang dapat mempengaruhi atau dapat mengakibatkan terjadinya induksi elektromagnetik. Nah, persamaan medan magnet itu ada dua. Ada medan magnet kawat lurus berarus dan ada medan magnet kawat melingkar. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah medan magnet kawat lurus berarus dan bagaimana cara menentukan nilai medan magnet itu sendiri. Nah, di sini yang pertama adalah kita akan menentukan medan magnet kawat lurus berarus. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa kaidah tangan kanan ini sangat penting dalam proses perhitungan medan magnet itu sendiri. Jadi dengan menggunakan kaidah tangan kanan untuk kawat lurus berarus ini adalah di sini bahwa yang sebagai ibu jari ini adalah arah arus listriknya. Jika arah arus listriknya ke atas dari kawat lurus berarus ini, maka 4 jari yang melingkar ini itu adalah arah medan magnet. Jadi dilihat dari gambar ini bahwa ibu jari ini menunjuk ke arah atas yang mengartikan bahwa arus listrik ini mengalir ke atas, dan 4 jari tangan lainnya itu melingkar ke arah yang merupakan arah medan magnet. Yang ini adalah melingkar dari kiri ke kanan atau keluar lalu masuk kembali. Seperti itu. Nah, jika arus listriknya mengalir ke bawah, berarti ibu jarinya akan ke bawah. Sehingga ini akan kebalikannya. 4 jarinya itu akan melingkar ke arah kanan. Berarti masuk, habis itu keluar. Jadi ini ada tandanya. Kalau misalkan titik-titik ini berarti dia keluar. Berarti dia keluar lalu masuk ke dalam. Kalau ke dalam itu tandanya silang-silang seperti itu. Nah, ini adalah konsep dari kawat lurus berarus. Karena apa? Karena medan magnet baik kawat lurus berarus maupun medan magnet kawat lurus melingkar itu diakibatkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah kuat arus listrik, dan yang kedua adalah jarak titik medan magnetnya. Jadi dapat dirumuskan menjadi B sama dengan mu 0 kali I per 2pi R.
Sekali lagi, B sama dengan mu0 kali I per 2πr. Atau jika terdapat banyak lilitan dari kawat lurus berarus itu, artinya banyak lilitan dari kawat itu sendiri, maka rumusnya akan menjadi B sama dengan mu0 kali I kali N per 2π kali R. Jadi tinggal dikalikan saja yang asal mulanya seperti ini, mu0 kali I per 2πr, lalu dikalikan saja dengan banyaknya N lilitan, seperti itu. Jadi di sini ada keterangannya bahwa B itu adalah medan magnet yang satuannya adalah Tesla, I sama dengan kuat arus listrik yang sama dengan satuannya adalah ampere, R itu sama dengan jarak titik medan magnet terhadap kawat itu sendiri yang satuannya meter, lalu mu0 itu adalah permeabilitas ruang hampa 4π kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter. Lalu N itu banyaknya jumlah lilitan, seperti ini. Ini adalah persamaan dari menentukan medan magnet dari kawat lurus berarus. Nah, setelah itu kita akan bahas mengenai bagaimana cara menentukan medan magnet dari studi kasus yang Bapak sampaikan. Yang pertama di sini adalah sebuah kawat lurus panjang dialiri arus sebesar 3 ampere. Tentukan besar medan magnet yang berjarak 3 cm dari kawat tersebut dengan mu0 atau permeabilitasnya sama dengan 4π kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter. Nah, kita akan tentukan. Yang pertama yang harus kita tentukan adalah bagaimana cara kita mengidentifikasi besaran-besaran apa saja yang ada di soal tersebut. Yang pertama adalah diketahui, kita akan besarkan kayak gini. Diketahui bahwa arusnya itu berarti I-nya itu sama dengan 3 ampere. Nah, setelah itu yang menjadi besaran-besaran yang harus kita ketahui bersama adalah jaraknya 3 cm dari kawat tersebut, jarak titik medan magnet itu sendiri. Berarti ini adalah R sama dengan 3 cm. Yang bisa diubah menjadi meter itu adalah 3 kali 10 pangkat minus berapa? Minus 2 meter. Seperti ini. Jadi kita ubah menjadi superscript. Nah, seperti ini. Jadi 3 cm itu sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 2 meter. Lanjut ke mu0 nya. Jadi mu0 nya ini kita copy paste saja. Oke. Karena di dalam soal ini tidak mengandung bahwasanya adanya banyak lilitan, maka yang kita akan gunakan rumusnya adalah yang pertama, yang ini. B sama dengan mu0 kali I per 2πr. Kita copy paste rumusnya. Nah, seperti ini. Kita gedekan. Nah, ini adalah rumus yang akan kita kerjakan dan kita akan tentukan medan magnetnya itu berapa. Seperti itu. Oke, kita masukkan rumusnya. Nah, mu0 nya kita masukkan 4π kali 10 pangkat minus 7. Nah, bentar, fontnya kita ini kan. Oke, minus 7. Bentar. Oke, kita bikin desain lagi. 10 pangkat minus 7. 10 4π kali 10 pangkat minus 7 dikalikan dengan I. Berarti I-nya adalah 3 ampere. Dikali dengan 3 ampere. 3 ampere ya. Nah, terus habis itu dibagi dengan 2π-nya. 2π.
2pi dikali R. R nya berapa? R nya ini 3 kali 10 pangkat minus 2. 3 dikali 10 pangkat, kita bikin ininya. Nah seperti ini, 4pi kali 10 pangkat minus 7 kali 3 ampere per 2pi kali 3 kali 10 pangkat minus 2. Kita langsung operasi perkalian dan pembagiannya, operasi penjumlahannya. Nah berarti ini kita insert lagi, terus equation, berarti berarti 4pi kali 3. Jadi di sini ampernya kita coret dulu aja. Nah, berarti 4pi kali 3 berarti 12pi. 12pi oke, dikali 10 pangkat minus 7. 10 pangkat minus 7 ya. Oke. Aduh, agak susah ini ya. Nah 12pi dikali 10 pangkat minus 7 per, jadi kita kasih pernya untuk yang di bawahnya, yang di atas sudah, yang di bawahnya 2pi kali 3 berarti 6pi. Jadi 6pi dikali 10 pangkat minus 2. Nah 12pi kali 10 pangkat minus 7 per 6pi dikali 10 pangkat minus 2. Nah sama dengan 12pi dengan 6pi ini bisa dibagi, berarti 12pi dibagi 6pi 2 dikali, jadi pi nya itu bisa dicoret, 12 bagi 6 adalah 2, lalu kali 10 pangkat minus 7 dibagi 10 pangkat minus 2, artinya berarti bilangan bulat yang berpangkat itu ketika dibagi berarti pangkatnya itu adalah dikurangi, karena yang depannya itu nilainya sama-sama bernilai 10, berarti 10 pangkat minus 7 dikurangi pangkat minus 2 berarti adalah minus 7 ditambah 2 sama dengan minus 5, berarti 10 pangkat minus 5, seperti itu. Jadi minus 5 itu berasal dari mana? Minus 7 dikurangi minus 2, jadi minus 7 ditambah 2, jadi minus 5. Jadi untuk menentukan besaran medan magnet dari soal ini adalah B sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Jadi medan magnet yang ditimbulkan itu adalah 2 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Seperti itu. Oke, baik teman-teman, jika ada yang kurang paham atau ada yang mau ditanyakan, silahkan boleh WhatsApp ke Bapak yang sudah ada nomornya tertera di sini. Dan juga jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan, terapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak antara satu dengan lainnya. Lalu yang ketiga adalah mencuci tangan memakai sabun, seperti itu. Mohon maaf dari kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.